identitas yang baru sebagai ciptaan. Bukan hanya itu saja, dia akan menyatakan dengan otoritas. Dia akan bergerak setiap hari, yaitu bergerak dari otoritas. Karena dia yang berkata, telah kuberikan kepadamu kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di sorga akan terikat, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Haleluya. Haleluya. Kalau kita ada di dalam, maka kitab suci tidak akan menjadi rahasia. Tetapi ketika Kristus yang ada di dalam terus menyatakan dirinya tanpa putus-putus, maka kita mengerti rahasia Allah yang sesungguhnya. Kristus adalah rahasia Allah yang disembunyikan bagi orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga sekalipun sampai hari ini mereka membaca kitab Musa, tapi seluruh itu menutupi mata rohani mereka. Tapi kalau Kristus dilukiskan dan ada di dalam, jangan lagi hidup di dalam daya, jangan lagi hidup di dalam manusia, jangan berjalan kepada Emmaus, tetapi mari kita datang ke Aperum, menerima janji Allah melimpah-limpah dengan api yang terbakar. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus membakar mereka, lidah-lidah api memenuhi mereka. Bukankah itu berkata, menyatakan roh yang terbakar, roh yang menyala di dalam kita. Maka sadarlah, standar dari Roh Kudus nyata di dalam kita. Kita terbakar dengan api Roh Kudus. Kita dibakar untuk tujuan kita. Kita dibakar untuk hidup di nama Yesus. Sehingga orang-orang Farisi, orang-orang yang datang berkumpul oleh karena hari itu adalah orang-orang Yahudi yang saya berkumpul, mereka menerima perkataan yang datang dari surga. Ketika mereka berkata-kata, 3.000 orang bertobat. Karena mulut kita sekarang dibakar untuk berkata-kata. Bukan lagi perkataan yang datang dari daging, bukan lagi perkataan yang datang oleh karena kita mengasihi diri kita sendiri. Kita telah mati, kita telah dikuburkan dengan manusia lama kita. Sekarang kita hidup dengan manusia yang baru, roh yang telah dibaharui. Itulah kapasitas rohmu demi nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Keluar dari Emmaus itu berbicara dimensi roh, keluar dari semua hal yang membuatmu turun selama, semua hal mau terikat, tertuduh, keluar. Jangan kembali ke Emmaus, karena Emmaus adalah tempat asal mereka sebelum mereka di dalam Kristus. Tapi ketika mereka ada di dalam Kristus, mereka harus menerima perkataan-perkataan yang datang diwahyukan oleh Kristus. Sehingga ketika mereka mendengarnya, roh mereka menyala-nyala. Bukankah roh kita berkobar-kobar ketika dia berbicara kepada kita? Lalu mereka kembali datang ke Yerusalem, naik ke Aperum, dan mereka di dalam level yang baru. Inilah level yang baru yang kau harus hidup. Jangan kembali ke Emmaus, berbalik ke Yerusalem, naik ke Aperum, karena di sana
tujuan Allah. Roh Kudus akan mewahyukan Kristus di tengah-tengah kita, dan kita akan hidup dengan iman yang baru, bergerak dengan kuasa dan otoritas demi nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali banyak orang merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, tapi mereka juga, padahal mereka ada berjalan ke Emmaus. Tidak ada apa-apa di Emmaus, karena Emmaus itu tanpa Kristus. Haleluya. Amin. Tapi karena kasih Tuhan kepada kita, kepada dua muridnya, Kristus nebeng dalam perjalanan mereka kembali ke Emmaus. Emmaus adalah tempat asal mereka. Bukankah Allah berkata kepada Abraham, keluarlah dari negeri, haleluya, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, haleluya, amin, keluar dari sana. Emmaus berbicara tentang asal dari Abraham, haleluya, yaitu Ur-Kasdim, Babel. Keluar dari sana, keluar dari Haran. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup dengan ciptaan yang baru, tapi dengan pola pikir yang lama. Come on, amin, haleluya. Tuhan mencegah murid-muridnya karena kekecewaan mereka, karena mereka natural, karena mereka mengharap apa yang mereka harapkan, bahwa Yesus bangkit menjadi raja orang Yahudi, tapi bukan dengan kerajaan seperti kerajaan dunia ini. Halo, yes, dengan kerajaan yang datang dari sorga. Haleluya. Karena dia sendiri mengatakan kepada Pilatus, haleluya, kerajaanku tidak datang dari dunia ini. Halo, yes, kerajaanku datang dari sorga. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi dua murid ini pergi ke Emmaus karena kecewa mereka, karena mereka tidak percaya kepada firman bahwa anak manusia akan dimuliakan dan dikuburkan. Itu sebabnya tadi malam saya berbicara tentang benih gandum itu harus ditanam selama 3 hari. Halo, amin. Pada hari ketiga dia bangkit, tapi bukan lagi dengan dirinya lagi, tapi dia sudah melipat gandakan dirinya, yaitu generasi Kristus. Amin, haleluya, amin. Bukan lagi dirinya lagi, tapi generasi Kristus. Kamu dan saya adalah generasi Kristus. Yes. Kenapa? Karena benih gandum itu. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang melayani aku, ya harus juga ada dalam konsep dan pola ini. Haleluya. Apa konsep dan pola ini? Yaitu kita juga harus dikuburkan bersama dengan Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kamu harus ada di dalam level yang baru, di dalam level yang baru, dalam pewahyuan yang baru. Jangan ke Emmaus lagi. Haleluya. Amin. Kanan kiri, jangan ke Emmaus lagi. Jangan kembali ke Emmaus lagi. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau Kristus diwahyukan di dalam dirimu, katakan. Kalau Kristus diwahyukan, kalau Kristus diwahyukan di dalam dirimu, maka kau tidak akan pergi kembali ke Emmaus, tapi kau pergi balik ke Yerusalem. Balik ke Yerusalem. Yes. Naik ke Upper Room. Karena di Upper Room lah. Kau akan menerima janji Allah. Yes. Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu sendiri. Kau akan berkata-kata. Bukan dari dirimu lagi. Tapi Roh Kudus yang menyatakan itu. Tapi Roh Kudus yang menyatakan. Maka bangsa-bangsa dan segala bangsa akan diberkati. Karena engkau menyatakan perkataan profeti yang datang dari surga. Yang datang dari haleluya. 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 Amin. Kenapa mereka tidak hidup dengan perkataan profeti selama ke Emmaus? Karena mereka tidak menerima janji Allah, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang dijanjikan. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita lihat dulu. Amin. Amin. Oke, mari kita lihat dulu Kolose. Di momen yang luar biasa ini, semua orang sedang merayakan kebangkitan Kristus. Haleluya. Mari kita lihat dulu Kolose 2 ayat yang kedua sampai ayat ketiga. Supaya hati mereka
terhibur, dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Haleluya. Haleluya. Kamu bisa lihat di sini bahwa Kristus adalah rahasia Allah. Amin. Sekalipun banyak orang tahu tentang kematian dan penyaliban Kristus, tapi ketika seseorang tidak mengalami Kristus yang telah mati, disalibkan dan bangkit, tidak diwahyukan, maka kita tidak akan mengerti rahasia Allah. Yes. Apa yang terjadi? Maka orang hanya lakukan prosesi, tapi tidak membawa apa-apa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena Kristus harus diwahyukan. Kristus yang adalah rahasia Allah itu harus dinyatakan. Makanya dikatakan di sini ayat ketiga, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Tersembunyi. Come on. Yes. Haleluya. Haleluya. Sembunyi segala harta hikmat Dan pengetahuan. Haleluya. Kalau Kristus berhenti diwahyukan di dalam dirimu, maka rahasia Allah berhenti. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka apa yang kau baca, apa yang kau dengar, itu akan tersimpan dan itu akan menjadi dihalangi datang kepadamu. Kenapa? Karena sebab di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta dan hikmat dan pengetahuan. Haleluya. Segala harta hikmat. Jadi hikmat itu adalah harta. Jangan kau menganggap uangmu itu adalah hartamu. Karena apa? Karena harta yang di dunia ini ngengat dan karat akan menghabisinya. Haleluya. Inflasi akan membuat nilainya turun. Come on. Amin. Halo. Yes. Inflasi akan membuat nilainya turun. Tapi hikmat yang datang dari Kristus, karena Kristus diwahyukan, itu menjadi harta yang tidak akan habis-habisnya, tidak akan pernah pudar. Haleluya. Haleluya. Tidak akan pernah bisa diambil oleh dunia ini. Kenapa? Karena rahasia Kristus itu adalah harta hikmat dan pengetahuan. Haleluya. Haleluya. Amin. Makanya dikatakan ada peribahasa, belajarlah sampai ke negeri Cina. Haleluya. Halo. Ya. Mencari hikmah, mencari pengetahuan. Tapi kita nggak perlu lagi mahal tiketnya. Haleluya. Haleluya. Tetapi kau akan mengerti hikmat dan pengetahuan yang selalu dikatakan oleh yang namanya kitab Amsal. Kalungkan itu di lehermu, katanya. Taruh itu di depan pintu rumahmu. Katakan kepada anak-anakmu pada waktu kamu di rumah, berbaring, di perjalanan, waktu tidur. Katakan. Kenapa? Karena itu adalah hikmat, harta. Yes. Tapi sekarang kita bisa mengerti bahwa harta hikmat dan pengetahuan itu adalah Kristus. Yes. Yang diwahyukan Amin. Amin. kepadamu. Amin. Yang dinyatakan Amin. kepadamu. Amin. Haleluya. 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 Kalau Kristus berhenti diwahyukan kepadamu, maka engkau akan hanya itu membuat cerita. Tapi kalau Kristus terus diwahyukan, haleluya. Makanya saya mengerti kenapa Paulus berkata, ketika aku datang kepadamu, aku tidak mau tahu tentang semua keadaanmu, tetapi aku yang ingin ketahui adalah apakah Kristus selalu terus setiap hari diwahyukan gak terus dalam hidupmu. Sekalipun aku tidak datang, sekalipun aku datang, tapi kau terus mengalami pewahyuan Kristus dalam hidupmu, maka kau akan melihat ketika ini bergerak dalam hidupmu, aku tahu bahwa engkau hidup dalam kerajaan. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Katakan bersama dengan saya, Kristus adalah rahasia. Adalah rahasia Allah. Kristus adalah rahasia Allah. Adalah rahasia yang Allah. Tersembunyikan. Yang tersembunyikan. Tetapi ketika Kristus dinyatakan, Tapi ketika Kristus dinyatakan, maka Allah akan tersingkap. maka Allah akan tersingkap. Apa yang ada di dalam Allah, Apa yang ada dalam Allah, yaitu segala kekayaan dan pengertian dan dan pengenalan pengenalan akan Allah
dan harta hikmat dan pengetahuan akan kulihat, kualami, melimpah di dalam hidupku setiap hari. Aku akan menjadi kaya karena harta hikmat dan pengetahuan ada di dalam hidupku setiap hari. Haleluya. Amin. Halo, hadirkan itu di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Nyatakan itu dalam hidupmu. Amin. Ketika kau mendeklarasikannya, katakan itu ada di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Amin. Nah, apa yang pertama kita pelajari di sini? Kristus adalah rahasia. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dulu lagi, ya, yang meneguhkan itu di Roma 16. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Haleluya. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Haleluya. Jadi jangan cari hikmat di luar Allah, di luar Tuhan. Haleluya. Maka kalau orang menganggap itu hikmat, kemungkinan dia berpikir uangnya makin banyak, hartanya makin melimpah, pikirnya itu hikmat. Tidak. Hikmat satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Nggak ada di tempat lain. Oleh Yesus Kristus. Haleluya. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi di Roma meneguhkan kembali bahwa kepenuhan hikmat dari Allah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Makanya dikatakan bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Ya. Apa ini? Roma 16 ayat 25 dulu tadi. Coba lihat. Ayat 25. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu. Haleluya. Menurut Injil yang kumasyurkan. Haleluya. Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan, disembunyikan berabad-abad lamanya. Haleluya. Jadi pemberitaan Yesus dilukiskan dengan jelas akan menyingkapkan rahasia Allah yang disembunyikan berabad-abad kepada nabi-nabinya, ya, kepada orang-orangnya masih disembunyikan sampai Kristus dinyatakan. Haleluya. Pertama, ketika firman itu telah menjadi daging. Tapi bagi kita di dalam perjanjian baru, saat Kristus diwahyukan kembali dengan jelas, maka kamu akan mengerti bahwa pemberitaan Injil Kristus dilukiskan dengan jelas, maka akan membawa kamu kepada yang namanya rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Tapi sekarang tidak lagi menjadi rahasia, tapi itu menjadi sesuatu yang Amin. Ayat 26. Haleluya. Tetapi yang sekarang, mari kita baca. Haleluya. Ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Oh, haleluya. Sekarang telah dinyatakan. Bukan besok. Bukan besok. Bukan besok. Bukan besok. Bukan tunggu dulu. Bukan tunggu dulu. Tapi sekarang dinyatakan. Sekarang itu dinyatakan. Kalau kau percaya kepada apa yang saya katakan. Amin. 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 Yes. Sekarang telah dinyatakan. Ya, dan kata telah dinyatakan berarti tidak ada lagi yang tersembunyi dalam Amin. dunia Allah. Haleluya. Ya. Kamu akan mengerti bahwa tidak ada yang tersembunyi di dalam kerajaan surga kalau kamu mengalami pewahyuan Yesus terus menerus. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, masih belum ayat 26 tadi. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut berita Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk lanjutkan, haleluya, membimbing mereka kepada ketaatan iman. Haleluya. Amin. Ketika Kristus yang adalah rahasia Allah ini disingkapkan kepadamu, goalnya, tujuannya satu, supaya kita tidak hidup menurut hukum Taurat, tetapi supaya kita hidup dalam iman. Amin. Come on. Yes. Haleluya. Yes.
Jadi Kristus yang menjadi rahasia Allah itu disingkapkan supaya kita dituntun kepada ketaatan iman. Amin, amin. Ketika hidup dalam ketaatan iman, Amin. berarti perempuan sakit pendarahan menggenapi hal ini. Bartimeus menggenapi hal ini. Yes. Haleluya. Perempuan Syiro Venesia menggenapi hal ini. Amin, amin. Zakheus menggenapi hal ini. Haleluya. Dia adalah keturunan Abraham. Haleluya. Oh, perwira itu juga menggenapi hal ini. Amin. Haleluya. Kepala rumah ibadat menggenapi hal ini. Amin. Kenapa? Ketika mereka diwahyukan tentang Kristus, seperti perwira itu, katakan sepatah kata saja. Karena aku tahu kau juga datang dari Amin. kerajaan. Amin. Dan ketika dia berkata, katakan sepatah kata saja, hamba-Ku akan sembuh. Maka Alkitab berkata, itu namanya iman. Yes. Nah, dia berkata kepada murid-muridnya, belum pernah kulihat ada iman Yes. sebesar ini di antara orang Israel. Come on. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Jadi kau harus hidup dalam iman. Ya, kau harus bergerak dengan iman. Kenapa? Karena Kristus diwahyukan, maka hidupmu pasti berubah. Amin. Kamu pasti berubah. Amin. Hidup dalam iman akan membawa hidupmu akan berubah. Amin. Kamu akan berubah. Amin. Hidupmu akan berubah. Ya, keuanganmu akan berubah. Yes. Masa depanmu akan berubah. Yes. Karena apa? Karena rahasia Kristus itu akan membawamu kepada ketaatan iman. Jadi iman tanpa ketaatan tidak akan berfungsi. Haleluya. Haleluya. Amin. Tapi iman di dalam ketaatan akan membawamu kepada rahasia apa yang di sini. Amin. Maka kau akan tahu bahwa Allah itu adalah penyembuh, Bapa itu adalah penyembuh. Haleluya. Maka kau akan tahu bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita, Yes. seluruh kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Di dalam anak itu semua hanya karena ketika Kristus disingkapkan kepada. Bagi Dia, ayat 27, satu-satunya Allah yang memberi iman. Bahasa Amin. oleh Yesus. Yes. Haleluya. Segala kemuliaan Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuliskan dulu. Haleluya. Yang pertama, Kristus adalah rahasia. Ketika Kristus, ketika Kristus dilukiskan dengan jelas, maka Allah, perkataannya, hadiratnya, pribadi tidak lagi akan menjadi rahasia. Haleluya. Maka Allah, perkataannya, pribadinya, apalagi tadi? Tidak akan menjadi. Hadiratnya, pribadinya tidak akan menjadi rahasia bagi. Mengerti maksudnya? Kalau tidak akan bingung siapa itu Allah, maka penyembahan akan menjadi datang, pengenalan akan dinyatakan. Haleluya. Apa yang menjadi rahasia dari kehidupanmu selama ini karena bingung akan disingkapkan kepadamu. Haleluya. Engkau akan tahu cara jalan keluarnya. Amin. Dan engkau tahu cara keluar dari sana. Dan engkau akan melihat perubahan dalam hidupmu. Yes. Haleluya. Baca dengan kuat. 1, 2, 3 ya. Kristus adalah ketika Kristus dilukiskan, maka perkataannya, hadiratnya, pribadinya tidak akan menjadi rahasia lagi bagi kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Come on. Harusnya kau berdiri. Yes. Haleluya. Kau berdiri melempar. Allah tidak lagi menjadi rahasia. Amin, amin, amin. Allah tidak menjadi rahasia lagi. Perkataannya, firman-Nya tidak akan menjadi rahasia Ya. lagi. Kenapa? Karena Kristus dilukiskan. Amin. Oh. Yes. Halo. Yes. Haleluya. Jadi ketika Kristus dilukiskan kepadamu dan engkau menerima pewahyuan Kristus ini setiap hari, Allah tidak lagi akan menjadi rahasia bagimu.
hadiratnya, perkataannya yang ditulis dalam kitab suci tidak lagi akan menjadi rahasia, membuatmu bingung. Kenapa? Pribadinya akan menjadi kau kenal. Kenapa? Karena Kristus adalah pintu rahasia itu disingkap. Yes. Oh, haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Ketika Kristus dilukiskan, baik ketika dia firman telah menjadi daging, baik ketika dia Yesus dari Nazaret, baik ketika Kristus dimati, disalibkan, dikuburkan selama 3 hari, baik ketika Kristus juga naik bangkit ke surga. Haleluya. Ketika itu dilukiskan dengan jelas kepadamu, maka kamu akan mengerti rahasia. Haleluya. Berarti mengejar untuk fokus mengenal rahasia Kristus adalah seluruh kekuatan yang harus kita posisikan setiap hari. Maka aku mengerti kenapa Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, bersekutu dengan kematian, supaya aku dibangkitkan bersama dengan Dia. Sehingga apa yang dahulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Allah. Kenapa? Karena Dia sendiri mengatakan, bukan manusia yang mengatakan rahasia Kristus kepadaku, tapi Dia sendiri yang menyatakannya. Bagaimana Yakobus yang natural itu, yang tidak percaya, sekarang ketika Kristus menyatakan dirinya, tidak lagi memanggil abang kepada dia, tapi ketika setelah Yesus menyatakan dirinya setelah kebangkitannya, dia menuliskan dalam Yakobus 1, dia berkata apa? Tuhan yang kulayani. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang kulayani. Sehingga Yakobus terkenal bangkit dengan segera menjadi salah satu dari 3 soko guru yang dihormati di Yerusalem, selain Petrus dan Yohanes, tapi juga Yakobus, saudara Yesus. Sejak hari itu dia menjadi pemberita Injil dan terus bersujud di rumah Tuhan di bait suci sampai lututnya disebut adalah lutut unta. Kenapa? Karena tidak lagi ada lagi yang dicarinya selain bagaimana rahasia tentang Yesus itu disingkapkan kepada dia setiap hari. Oh, haleluya. Kalau engkau tahu harta yang berharga ini dalam Kristus, maka kau tidak akan meninggalkan dia. Haleluya. Yang kedua, kau tidak akan menggeser dia oleh gara-gara hal-hal yang akan binasa, termasuk kepada yang kau sebut perasaanmu itu. Amin. Kristus tidak bisa digeser oleh karena apapun. Kenapa? Karena saya sudah mati, disalibkan bersama dengan Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Mudah sekali kita berkata aku telah mati, tapi ketika Tuhan yang menunjukkan kepada kita kau sudah mati, enggak, aku masih hidup. Kenapa? Ya kenapa aku jadi sakit, disakiti oleh Dia? Itu menandakan kau belum mati. Hanya karena perkataan lalu kamu berubah dengan segera. Karena apa? Itu tandanya kamu belum mati. Betul, kalau sudah mati. Kalau kau sudah mati, apapun yang diizinkan Tuhan datang kepadamu, kau akan tetap mengekspresikan Kristus. Amin. Haleluya. 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 Yes. Apa buktinya bahwa Kristus adalah rahasia? Saya buktikan 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Mari kita baca dulu ayat 14. Semua baca 1, 2, 3 ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih tetap melindungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan,
karena hanya Kristus saja yang dapat meningkatkannya. Haleluya. Bagaimana kitab suci akan dibuka? Karena ketika Kristus ada di tengah mereka, mereka justru melihatnya adalah Beelzebul, musuh mereka. Sampai-sampai Yesus berkata, kalaupun kau tidak percaya aku berasal dari Allah, harusnya kau percaya kepada apa yang kulakukan. Karena tidak ada yang berasal dari Allah yang bisa melakukan apa yang kulakukan. Itu pun kau tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak menerima Kristus. Inilah yang akan kau alami setiap hari kalau kamu tidak mengejar koin. Apa itu katanya? Dikatakan di situ ya, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Haleluya. Pikiran mereka menjadi tumpul. Maksudnya apa? Nggak ada pengertian. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi tidak ada pengertian. Padahal nyanyi lah gitu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Tapi tidak ada pengertian. Haleluya. Kenapa? Karena Kristus tidak diwakilkan di dalam hidup mereka. Haleluya. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Kau bisa bayangkan, tanpa dia bisa melihat Kristus datang dari Allah sebagai manusia. Yang kedua, bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Allah, dan dia juga mengutus orang-orang yang diutus kepadamu. Sehingga kita percaya kepada perkataan Kristus. Kamu tidak percaya, bagaimana kau bisa mengikuti kita? Walaupun kau bawa nanti King James Version, ya, New Version, semua versi, termasuk versi Batak Karo, versi Batak Toba, versi Batak Simalungun, semua Alkitab itu kamu punya, tapi tidak akan mengerti apapun. Karena apa? Karena masih selubung itu. Haleluya. Amin. Karena masih selubung itu. Jadi jika mereka membaca perjanjian lama itu, perjanjian lama nggak disingkapkan lagi perjanjian baru. Haleluya. Tanpa disingkapkan, karena tulis baca itu, karena hanya Kristus saja yang dapat meningkatkannya. Jadi selama Kristus tertutup bagi diri mereka, walaupun mereka membaca kitab perjanjian lama, kitab Musa, tetap tidak akan mengerti. Sekarang kita balik kepada kehidupan sehari-hari. Kenapa kamu nggak mengerti? Walaupun perjanjian lama dan perjanjian baru tetap kau baca. Kenapa kamu nggak mengerti? Karena pewahyuan tentang Kristus bukan yang selalu baru, tapi di lama. Jadi pewahyuan akan Yesus Kristus itu adalah pewahyuan hari ini. Setiap hari. Amin. Setiap hari. Oh, haleluya. 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 Karena kalau Kristus kau lihat, maka kau akan lihat rahasia Allah yang sudah dibukakan. Amin. Amin. Haleluya. Ayat yang ke 15 ya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa perjanjian lama, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi bagaimana membukakan selubung itu? Kristus mewahyukan diri. Kenapa banyak orang di gereja tapi hidupnya nggak berubah? Karena dia tidak mengejar wahyuan akan Kristus. Halo. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ingin mencari Tuhan, ingin mengalami pewahyuan akan Yesus Kristus, maka selubung itu
diambil daripadanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Ini kenapa hidup kita mentok? Kenapa hidup kita dari persoalan kepada persoalan? Padahal Tuhan bilang dari iman kepada iman. Jangan terbalik. Halo. Hidup kita itu harus bergerak dari iman kepada iman. Amin. Bukan kepada persoalan kepada dari persoalan. Karena kita bertolak dari iman kepada iman. Karena orang benar hidup karena iman. Halo. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa yang terjadi di situ? Maka katanya ketika Kristus diwahyukan, maka orang itu pasti hidup dalam roh pertobatan. Amin. Amin. Kau mengenal Kristus, hatimu keras, pembohong. Kalau Kristus diwahyukan kepadamu, maka hatimu akan lembut sekali. Mudah kau disentuh kewahyuan, mudah kau dibakar oleh karena perkataan Tuhan. Ketika Bapak Rohani berkata-kata, engkau langsung terbakar. Haleluya. Kenapa? Karena seluruh itu tidak lagi menutupi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, come on. Bisakah kau melihat Kristus diwahyukan, kau akan melihat masa depan? Amin. Bisakah kau melihat Kristus diwahyukan, masalahmu akan kamu selesaikan? Bisakah kau melihat Kristus diwahyukan kepadamu, engkau dan keluargamu membawanya kepada yang namanya masa depan? Haleluya. Sehingga kau tidak perlu khawatir kemana nanti anak saya ya, keadaan yang begini. Kamu percaya. Kenapa? Maka fokusmu adalah bagaimana mewahyukan Kristus setiap hari kepada anak-anakmu. Amin. Bukan mengatakan repetanmu, tapi mewahyukan Kristus. Haleluya. Sehingga kau akan berbicara karena kau mengejar Kristus diwahyukan setiap pagi. Amin. Ketika kau bicara, pewahyuan itulah yang akan membuat mereka juga seluruh itu diangkat dan mereka pun bertobat. Sehingga kau tidak akan berusaha menenangkan anakmu dengan hanya sekedar memberi dia permainan-permainan, lalu menjaga perasaannya nanti dia tersinggung. Tidak, bawa pewahyuan Kristus yang engkau punya, berkatakan tiap hari tanpa kau sadari anakmu itu berubah. Haleluya. Amin. Itu kebenaran. Haleluya. Ya. Lalu gimana kalau saya payah sendiri? Ngomong kepada keadaanmu. Apa sudah diwahyukan. Makanya genapi Roma 10 ayat 10. Karena apa yang kau percayai, maka kamu akan dibenarkan. Tapi kalau kau mengatakannya, kau diselamatkan, kau disembuhkan, keadaanmu dipulihkan. Tapi yang kau katakan adalah keadaanmu. Matilah aku, inilah keadaanmu. Katakan apa yang sudah kau percayai. Amin. Amin. Haleluya. 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 Ini harus menjadi satu kehidupan yang menjadi nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Haleluya. Maka seluruh itu akan terjadi dalam hidup. Katakan ketika Kristus diwahyukan. Ketika Kristus diwahyukan. Katakan ketika Kristus diwahyukan. Ketika Kristus diwahyukan. Maka rahasia Allah. Maka rahasia Allah Bukan lagi menjadi rahasia. bukan lagi menjadi rahasia. Dan ketika Kristus ada di tengah-tengah. Dan ketika Kristus ada di tengah-tengah kita. Dengan polanya ayat 17. Haleluya. Ayat 17. Mari kita baca. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukankah ini Galatia Amin. 3 ayat 1 dan 5? Ketika Kristus dilukiskan dengan jelas, maka Roh Kudus akan dicurahkan melimpah. Amin. Bagaimana manifestasi Roh Kudus yang dicurahkan melimpah-limpah? Ini sebab Tuhan adalah roh, maka kita akan dipenuhi dengan dimensi roh. Kau akan memahami perkara-perkara. Amin. 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 Kamu akan memahami perkara-perkara rohani. Haleluya. Dan kau akan menyadari bahwa di situ ada roh Allah. Ya. Sehingga apa? Ketika kamu melihat pekerjaan roh dicurahkan di situ, dengarkan baik-baik, maka kamu akan mengalami kemerdekaan. Yes. Haleluya. Kesembuhan. Amin. Kamu akan berubah. Amin. Kau melihat masa depan. Amin. Bagian-bagian selama ini tidak kau mengerti, kau akan mengerti. Amin. Karena apa? Kristus dilukis. Yes. Aduh, jangan Ya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Yes. Jadi maka kamu akan bisa melihat ini untuk bisa ada di level yang baik. Amin. Haleluya. Amin. Amin.
Haleluya. Yes. Baca dulu ini Galatia 3 ayat 1. Oh, haleluya. Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Haleluya. Jadi ketika Kristus tidak diwahyukan lagi, maka kita akan hidup dalam kebodohan. Hikmat Allah tidak ada lagi. Maka kamu yang kelihatan sebelumnya berhikmat, halo, Amin. kamu akan kelihatan jadi bermartabat. Martabat lagi, haleluya. Haleluya. Kamu muka maka seperti martabat, haleluya. Halo, kamu bukan hikmat lagi yang kau pertontonkan, yang sebelumnya kau penuh dengan roh, menyembuhkan orang, langsung hidup dalam kebodohan. Jangan tinggalkan kewahyuan. Ya. Amin. Mukamu yang sebelumnya kelihatan bersinar, haleluya, akhirnya jadi kelihatan seperti bus sinarka. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau harus bisa lihat bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Pasti karena dia tidak lagi mau mengalami kewahyuan. Bertobat di sini. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika Kristus dilukiskan, diwahyukan di hadapan, maka kau akan menjadi hikmat. Haleluya. Ayat kelima. Ayat kelima. Jadi bagaimana sekarang, apakah Ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan mujizat yang berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Makanya tadi di dalam 2 Korintus 3 dikatakan pemberitaan Yesus Kristus dilukiskan dengan jelas, maka kita akan dibawa kepada yang namanya Roh Kudus yang berlimpah-limpah. Saya hanya meneguhkan yang tadi di ayat yang ke di dalam ayat yang ke 17 tadi, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau Kristus melimpah diwahyukan kepadamu, kamu pasti berlimpah dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Satu hal lagi supaya kau bisa memahami apa yang saya katakan. Matius 16, walaupun ini saya ulang, tapi kamu tahu pola cara kerjanya. Haleluya. Matius 16. Matius 16. Matius 16 ayat 16. Haleluya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ketika Yesus diwahyukan kepadamu, sehingga Petrus berkata, doa, the Christ, the Son, haleluya, and the living God. Maka Yesus berkata, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Berarti pewahyuan itu bukan karena manusia, tapi Bapa yang mewahyukan itu kepadamu. Dia bisa memakai perkataan orang diutus oleh Allah, tapi itu menjadi pewahyuan, bukan hanya menjadi pengetahuan. Maka dikatakan di situ, berbahagialah engkau. Kalau bahasa Indonesia bukan disebut berbahagia, blessed be, diberkatilah engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena dikatakan diberkatilah engkau. Ya, hai Petrus. Kalau terjemahan yang lain dikatakan di situ, diberkatilah engkau Petrus. Ini ayat-ayat yang ke 17, belum ayat 18. Haleluya. Kata diberkati, kata disebut berbahagia. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou. Diberkatilah engkau, hai Petrus. Jadi berkat itu bukan hanya ketika kamu dapat uang banyak, tapi ketika kamu terus dipenuhi dengan kewahyuan Yesus. Amin. Kamu adalah orang yang paling diberkati.
Halo Pak. Amin. Yes, amen. Halo. Yes. Kita akhiri lagi. Jangan turun roh. Ya. Diberkatilah engkau hai Simon Petrus. Ya, bahwa dikatakan bukan manusia yang mengatakan kepadamu, bukan daging dan darah daging dan darah yang mengatakan, berarti bukan manusia, tapi diwahyukan oleh Bapakku yang di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita datang kepada ayat yang ke 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau Kristus diwahyukan kepadamu, dengarkan baik-baik, maka kamu akan mengalami yang namanya dirimu akan menerima identitas yang baru. Bayangkan setiap hari engkau menerima peneguhan identitas yang baru. Ibarat ke ibu-ibu selalu dapat facial yang baru. Mengerti nggak? Ya. Kalau laki-laki kan nggak nampak, yang penting mukanya bersih, rambutnya berminyak. Ibu-ibu yang bisa menentukan ini. Jadi kadang-kadang bisa dibuat alisnya agak tebal besar, agak tebal halus. Haleluya. Haleluya. Bisa juga dibuat memang hidungnya bukan mancung, tapi karena facial bisa seperti mancung. Make up namanya, betul? Haleluya. Halo. Ya. Ya, bisa sebenarnya wajahnya itu adalah peta, tapi bisa setelah di make up wajahnya jadi tirus. Karena kalah raja tirus dia. Haleluya. Haleluya. Artinya tampilannya akan selalu segar. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka dengarkan baik-baik, kalau engkau selalu disegarkan identitasmu, bahwa engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia ciptaan baru selalu disegarkan. Dengarkan baik-baik, maka engkau akan tahu bagaimana hidup dalam otoritas. Kita lihat dulu ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Haleluya. Akan terlepas di surga. Ini berbicara apa? Otoritas. Yes. Selain kau menerima jati dirimu siapa, tapi engkau juga punya otoritas. Haleluya. Amin. Kenapa banyak pejabat-pejabat rusak? Karena keluarganya. Kenapa? Lalu dia hanya aku anak gubernur, maka dia akan suka-suka. Orang takut kepada dia. Karena dia menggunakan otoritasnya, tapi yang salah. Haleluya. Haleluya. Yang menjadi masalah, kita anak raja. Tapi otoritas dipakai adalah otoritas pengamen. Yang receh, yang mas, tolong jatuhkan recehannya. Itu anak pengamen. Kalau kau anak raja, kau gunakan otoritas raja. Itulah otoritas. Karena jadi diri. Apa menjadi masalah? Karena dia masih bergumul. Siapa dia? Ya, nyuci piring aku, gosok baju aku. Siapa aku? Kira-kira begitu. Aku siapa? Haleluya. Ya, come on. Ya, yang YouTube itu maksudnya. Haleluya. Karena dia nggak sadar siapa dirinya. Come on. Amin. Saya ingin menyadarkanmu kalau kau adalah ciptaan yang baru. Kau akan menanggalkan manusia lama, engkau menggolkan manusia baru. Identitas itu yang tadi dikatakan oleh darahmu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ketika kau di sekolah, maka penampakan ciptaan yang baru harus diperlihatkan. Sekalipun mungkin kau punya keterbatasan, tapi kau menunjukkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Haleluya. Yes. Haleluya. Kenapa itu terjadi? Karena hidup dengan identitas yang baru. Halo. Ya.
Halo. Kalau kau tidak hidup dengan identitas yang baru sebagai suami, maka engkau akan menjadi manusiawi. Haleluya. Kalau kau tidak hidup dengan identitas yang baru sebagai istri, maka engkau akan hanya menjadi manusiawi. Tapi ketika engkau hidup dengan yang namanya identitas yang baru, ciptaan yang baru, ketika engkau menjadi seorang suami, maka orang akan melihat Kristus. Anak-anak akan melihat Kristus. Istri akan melihat Kristus. Kenapa? Karena kamu mewahyukan Kristus. Yes. Amin. Berarti ada otoritas dengan identitas. Dengarkan saya. Identitas yang kita terima sebagai manusia ciptaan yang baru diikuti oleh otoritas. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Kalau kau anak kepala desa, maka semua perangkat desa akan tahu kau punya otoritas. Iya. Ya seperti kepala desa yang itu kan, tanda tangannya adalah anaknya. Bapaknya kepala desa, tanda tangan anaknya yang berlaku. Iya. Mengerti maksudnya? Iya. Saya banyak orang di gereja, dia anak raja, dia tidak punya otoritas. Apa tujuannya kau punya menerima otoritas? Supaya kau hidup dengan otoritas. Amin. Gambar diri sehingga mudah engkau meninggalkan dosamu, engkau gampang meninggalkan kelemahan karena kau punya identitas yang baru. Haleluya. Come on. Yes. Saya ingin membawamu kepada dimensi ini supaya kita hidup dengan identitas yang ciptaan yang baru. Tapi setan juga lihat bahwa kau juga hidup dengan otoritas. Amin. Katakan identitas yang baru. Identitas yang baru Di dalam Kristus. dalam Kristus Yang kumiliki. yang kumiliki Juga diikuti. Juga Dengan diikuti. otoritasnya. Dengan otoritasnya. Kalau saya hidup Kalau saya dengan identitas manusia ciptaan yang baru, maka kunci kerajaan akan saya praktekkan Akan setiap saya hari. praktekkan setiap Apa hari. yang saya ikat di bumi akan terikat di sorga. Amin. Akan kulepas di bumi akan terlepas di sorga. Yes. Maka apa yang akan terjadi di sorga? Karena apa yang Yes. dilakukan di bumi. Amin. Oh, haleluya. 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 Lalu kenapa kau minder? Karena kau tidak hidup dalam identitas yang baru. Udah minder, malas deklarasi lagi. Bilang kanan kiri, udah minder, malas deklarasi. Haleluya. 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 Kau terima identitas itu bukan upayamu, bukan usahamu. Itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Tinggal menghadirkannya setiap hari lewat perkataanmu. Amin. Apa susahnya? Amin. Udah terima bersih, malas. Coba tengok dulu jidatnya, katakan. Berubah katakan. Haleluya. Udah terima bersih, malas ngomong. Haleluya. Haleluya. Itu saya. Makanya saya katakan tentang diri saya. Makanya saya tidak mau malas lagi. Haleluya. Saya akan katakan siapa saya di hadapan Tuhan. Identitas saya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya ngomong ketika saya lagi nyuci, saya lagi masak, ketika saya lagi mau tidur, saya ucapin. Gak ada ruginya. Untungnya banyak. Haleluya. Haleluya. Amin. Bilang kanan kirinya, saya sudah terima dengan gratis. Itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Tetapi tugas saya adalah menghadirkannya di hati saya dan pikiran saya. Memang tidak bilang aku adalah manusia ciptaan yang benar. Maka lepas dari roh ini nggak akan menjadi sulit. Ngomongin aja Pak. Lama-lama ya juga. Haleluya. Tinggal buang. Haleluya. Halo. Jadi apa tempat pelatihan? Karena sebelum mereka datang ke tempat tentara, mungkin mereka juga orang yang nanya. Dan begitu sudah di tentara, kamu siap. Karena otaknya sudah berubah.
Iya. Pola pikir. Seiring otaknya sudah berubah, ototnya juga akan berubah. Iya. Seiring ototnya akan berubah. Ketika dia pakai pakaian loreng, dia bentak preman pun udah berani. Kamu itu? Karena otoritasnya ada. Ini musuh setan. Kalau nyata, keluar ya. Otoritasmu ambil. Iya. Come on. Praktisnya saya akan ajari kepada. Maka kita buat kesimpulan. Tuliskan yang pertama. Haleluya. Yang pertama dari apa yang saya ajarkan ini. Haleluya. Ketika Kristus, tulis dulu. Ketika Kristus yang adalah rahasia Allah, ini akan menjadi kebenaran bagi kita. Haleluya. Ketika Kristus yang adalah rahasia dilukiskan dengan jelas, diwahyukan setiap hari, maka jadi dua. Yang pertama, tulis yang pertama, akan mudah bagiku mengerti rahasia Allah yang ada di dalam kitab suci. Haleluya. Amin. Mudah mengerti rahasia Allah yang ada di dalam kitab suci. Kenapa mudah? Halo. Kristus ada di mana? Siapa dia? Rahasia Allah. Ya. Halo. Ya. Ketika Kristus ada di dalam, dia adalah rahasia Allah. Perlukah kau mencari rahasia itu disingkat? Tidak. Maka mudah bagimu mengerti kitab suci. Ketika kau membacanya, tidak lagi seperti ahli Taurat dan orang Farisi, karena selubung itu masih ada di dalam mereka. Ketika walaupun mereka membaca kitab suci, tapi nggak mengerti. Kenapa? Karena selubung itu menutupi pikiran mereka. Saya ulangi, menutupi pikiran mereka. Sekarang Kristus ada di dalam. Rahasia Allah itu ada di dalam. Berarti mudah bagimu untuk memahami rahasia Allah yang ada dalam kitab. Amin. Ketika kau membaca kitab suci, kau nggak akan bosan. Ketika kau membuka Alkitab, kamu nggak akan bilang bosan. Kenapa? Karena di sana ada rahasia. Yes. Kenapa Haleluya. ada orang sampai masuk ke kolong bumi untuk menambang emas? Kalau di sana tidak ada hal yang berharga. Ya. Karena nyawa adalah taruhannya, tapi mereka mengabaikan taruhan nyawa karena ada hal yang berharga. Ya. Kalau rahasia Allah disingkapkan ketika kau membaca Alkitab, kenapa ada rasa bosan? Bingung kan ini? Tidak wajar. Tidak wajar. Halo teman, tidak wajar. Tidak wajar. Tapi yang benar adalah saat aku membaca Saat aku membaca kitab Kristus ada di dalam rahasia Allah itu selalu disingkapkan kepada ketika kau membaca maka ketika aku membaca kitab maka kau akan melihat aku akan melihat rahasia Allah disingkapkan. Mudah engkau memahami pengertiannya dan mentaatinya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kebenaran yang pertama. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Maka ketika kau mendengarkan ulangan khotbah Bapak, maka kau akan mengerti lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam. Sehingga apa? Bukan supaya kau tahu, tapi bagaimana hidupmu diubah dengan pewahyuan itu. Nomor dua, saat Kristus rahasia Allah itu disingkapkan di dalam dirimu. Nomor dua, kamu akan hidup dalam identitasmu yang baru. Amin. Kristus, engkau adalah anak dan engkau adalah Allah yang hidup. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Maka identitasnya tentang Petrus disingkapkan. Engkau bukan lagi Simon bin Jonah, tapi kau adalah Petrus. Di atas batu karang ini
engkau akan mendirikan jemaat. Amin. Kualitas bukan lagi seperti bulu, tetapi kau sekarang adalah batu karang. Yes. Haleluya. Engkau tidak akan mudah dihempaskan. Amin. Bahkan kalau ada sesuatu yang ingin mencoba menghempaskanmu, dia akan pecah. Yes. Haleluya. Karena batu karang ketika ditabrak oleh kapal sehebat apapun pasti pecah. Amin. Kecuali kapal itu pakai ban, dia akan jalan di atas batu karang. Amin. Haleluya. Makanya ada mercusuar di sana. Tanda lampu kelap kelip. Hati-hati, ini batu karang, jangan tabrak. Haleluya. Haleluya. Kamu mengatakan kau batu karang, tetapi belum lewat kapal kau sudah hancur. Di mana batu karang? Haleluya. Itu namanya batu kriuk. Hilangkan, kau bukan kerupuk. Oh, batu karang itu. Haleluya. 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 Amin. Gak mudah hatimu berubah, gak mudah hatimu sakit hati, gak mudah hatimu apalagi ya, hati-hati. Haleluya. Haleluya. Batu karang. Amin. Haleluya. Diterpa air lo, tetap dia batu karang. Apakah berubah namanya? Tidak. Ketika dihantam ombak, dia berubah? Dia tetap batu karang. Ketika laut sudah menjadi kering, maka hari panas datang, apakah dia berubah? Tidak, dia tetap batu karang. Dipenuhi air, juga ditinggalkan air, dia tetap batu karang. Kenapa? Karena dia tidak berubah oleh karena situasi dan kondisi apa. Bahkan ketika kau menyembah, di sampingmu juga kau selesai, kau tak akan terpengaruh. Kenapa? Karena kau batu karang. Karena dia aku bisa menyembah Tuhan. Salahmu. Karena apa? Kalau kau batu karang, kau nggak terpengaruh. Yes. Kau akan tetap menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan ketika badai pun kau bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Karena kau batu karang. Amin. Oh, haleluya. Kalau kau tahu kau lebih batu karang, kau pasti berubah. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kalau Kristus yang adalah rahasia Allah disingkapkan kepadamu. Yang ketiga, kamu akan bergerak dengan otoritas manusia ciptaan baru. Apa otoritas manusia ciptaan yang baru? Bergerak dengan kunci kerajaan. Haleluya. Kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa sifat kunci kerajaan sorga? Alam maut tidak akan bisa menguasaimu. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa yang kau ikat di bumi akan terikat. Amin. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas lepaskan di surga. Itu artinya apa? Surga menunggu kita. Amin. Untuk melakukan apa, maka itu akan dilepaskan di bumi. Itulah otoritas manusia ciptaan yang baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang keempat, haleluya. Yang keempat, kamu akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang melimpah-limpah. Kamu akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang melimpah-limpah. Setiap hari. Haleluya. Karena di mana Kristus dilukiskan, maka di sana Roh Kudus akan dicurahkan dengan melimpah. Amin. Empat hal ini akan kita follow up setiap hari. Haleluya. Haleluya. Berarti kalau tidak hidup, berarti sedang tidak ada di dalam kewahyu Yesus. Haleluya. Otomatis. Haleluya. Jadi gampang untuk mendeteksinya. Tidak perlu kita deteksi iblis ada di mana, nggak perlu. Haleluya. Kalau kita ada di posisi kita, iblis juga tahu di mana dia akan memposisikan diri. Haleluya. Halo. Come on. Amin. Haleluya. Iblis akan tahu memposisikan diri. Kenapa? Karena dia tahu siapa engkau. Haleluya. Makanya ketika 7 anak sekau berkata demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus keluar, apa yang terjadi? Iblis bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, kamu siapa? Kenapa? Karena iblis tahu posisinya ketika Kristus diwahyukan lewat kehidupan orang itu, iblis akan pergi. Haleluya. Ingat apa yang terjadi ketika Yesus
datang kekerasan. Ada orang yang sudah dirasuk oleh legion. Halo? Ya. Come on. Dirasuk oleh legion. Begitu Yesus sampai ke situ, setan itu berkata, Tuhan, mengapa engkau ada di sini? Waktu kami belum tiba. Yesus nggak ngomong apa-apa, lalu bilang, usirlah kami. Pergi saja. Dia pergi. Haleluya. Karena apa? Karena otoritas. Ya. Sehingga orang itu yang adalah orang strategisnya Tuhan dibebaskan dari legion, maka dia mempersiapkan 10 kota untuk dikunjungi oleh Yesus. Amin, amin. Kenapa? Orang strategis. Haleluya. Ya. Jadi ketika otoritas itu kita gunakan, ingat, setan yang ada bercampur dalam keuanganmu itu akan tahu memposisikan. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Setan yang bekerja di dalam penyakitmu itu akan tahu memposisikan diri. Yes. Haleluya. Kenapa? Karena otoritas akan menyatakan Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita akan hidup dalam otoritas. Amin. Kita akan hidup dalam kehidupan yang keempat. Kenapa? Karena Kristus dibuat juga setiap hari. Haleluya. Amin. Apa yang Bapak inginkan? Kalau kamu dengar khotbah ini, jangan tutup catatanmu, YouTube-mu, Zona Voice, sampai kau buka hari Minggu. Buka tiap hari. Yes. Tiap hari. Ya, karena apa? Identitas itu kau hadirkan tiap hari. Bagaimana caranya tadi menghadirkan kita hidup dalam otoritas dalam identitas kita? Apa? Roma 10 ayat 10. Dengan mengaku. Ketika kamu mengaku dan dibenarkan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Yes. Haleluya. Gampang atau susah itu? Tidak. Gampang, karena tinggal ngomong. Yes. Ya, kalau kau kerjakan dulu baru ngomong itu berat. Haleluya. Ya. Kalau kerjain dulu lah baru ngomong itu berat. Tapi kalau kamu hanya mengatakan yang sudah selesai dikerjakan, apa beratnya? Yang berat adalah mulutmu keluh, ya, karena tipu daya oleh iblis. Karena identitas yang lama selalu bicara. Ya. Tapi kalau kau punya identitas yang baru, hidup dalam identitas yang baru, kau hadirkan itu, maka secara otomatis kesadaran tentang otoritasmu akan mengikuti. Apa otoritas kita? Otoritas manusia ciptaan yang baru, yaitu kunci kerajaan surga. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya. Kalau saya punya rumah, di rumah itu banyak harta, lalu saya kunci, lalu saya buat ada 5 satpam di situ menjaganya. Saya mau tanya, siapa yang paling berotoritas? Satpam atau saya? Satpam nggak bisa masuk ke situ, walaupun dijagain. Karena kuncinya ada. Ya. Haleluya. Haleluya. Halo. Karena kuncinya ada di saya. Berarti kunci itu berbicara, surga bergantung kepada otoritasnya. Kita praktekkan. Amin. Mari berdiri. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri dengan kehidupan. Kita baca dulu, ya. Kita baca apa yang menjadi kesimpulan tempat ini. Yang pertama, jikalau Kristus yang adalah rahasia Allah dilukiskan dengan jelas di dalamku, maka nomor 1 akan mudah bagiku untuk mengerti kitab suci. Semua dong, ya, akan mudah bagiku untuk mengerti kitab suci yang ada apa? Rahasia Allah yang ada dalam kitab suci akan ku ketahui, disikapkan kepadamu. Kenapa? Diberinya aku pengertian dan pengetahuan. Haleluya. Nomor 2, kamu akan hidup dalam identitas yang baru, yaitu identitas manusia ciptaan baru. Nomor 3 apa? Saya akan bergerak dengan otoritas manusia ciptaan yang baru, yaitu apa? Dengan kunci kerajaan surga. Yang keempat, aku akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang berlimpah. Haleluya. Setiap hari. Kenapa? Karena Kristus ada. Yes. Amin. Di mana Kristus sekarang? Di dalam. Saya mau tanya, di mana Kristus? Di dalamku. Siapa Kristus itu?
rahasia Allah Yes. yang disembunyikan berabad-abad. Sekarang ada di mana? Di dalammu. Oke, come on. Amin. Haleluya. Haleluya. Di mana Roh Kudus sekarang? Di dalammu. Yes. Haleluya. Jadi mudah Roh Kudus akan segera dipicu untuk bergerak. Kenapa? Karena Kristus diwahyukan. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan Kristus ada di dalam saya. Ada dalam saya. Ulangi, Kristus ada di dalam saya. Kristus ada di dalam saya. Rahasia Allah itu, Rahasia Allah itu, yaitu Kristus, yaitu Kristus, sekarang ada di dalam saya. sekarang ada di dalam saya. Karena Roh Kristus Karena Roh Kristus ada di dalam saya. ada di dalam Roh saya. Kudus ada di dalam Roh Kudus saya. ada di dalam saya. Maka saya percaya Maka saya percaya tidak susah bagiku tidak susah bagiku untuk hidup dalam hidup keempat di hal dalam ini. keempat hal ini. Karena Kristus ada di Karena dalam. Kristus ada di dalam. Haleluya. Amin. Kalau Kristus itu ada di luar, kau mencarinya, menunggunya datang dari luar. Tapi kalau Kristus ada di dalam, bagaimana kau mengaktifkannya setiap hari? Lewat kau percaya dan lewat engkau mengakui. Saya ulangi, kalau engkau tahu caranya mengaktifkan itu, lewat kau mempercayai Yes. dan mengakui Yes. dengan mulut setiap hari kau hadirkan itu, maka keempat hal itu semakin hari akan semakin nyata bekerja di dalam. Apa tugasmu? Percaya. Yang kedua apa? Mengakui, mendeklarasikannya, mengatakannya, karena itu ada di dalam karena Kristus. Amin. Karena Kristus menyatakan di tengah-tengah. Dan kami akan menerima siapa kami, Tuhan siapa kami. Kami akan menerima otoritas apa yang kami miliki di dalam identitas yang baru yang telah diberikan. Dan kami akan mengaku pekerjaan Roh Kudus yang dikuasai Tuhan. Deklarasikan ini dalam diri setiap kami jemaat. Maka kota-kota akan datang, kota-kota akan dipulihkan, bangsa kami akan dipulihkan, Indonesia baru akan dibangun di dalam nama Yesus Kristus. Di nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, identitas yang baru dinyatakan di dalam identitas yang sempurna di dalam Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Katakan salam kepada teman, hiduplah dengan identitas yang baru, otoritas manusia ciptaan yang baru. Hiduplah dalam ciptaan yang baru, gunakan otoritas manusia ciptaan. Otoritas yang baru, manusia yang baru, Haleluya. otoritas yang baru, Amin. Oh, luar biasa. otoritas yang baru. Haleluya. Identitas yang baru. Silakan duduk. Jangan berhenti. Terus. Dia akan terus menunjukkan. Amin. Haleluya. Amin. Diberkati. Yes. Amin. Diberkati. Haleluya. Yes. Haleluya. Oke.